Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bardi Arifin, asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, alumni Peluang Tangguh tahun 2023. Saat ini saya bekerja di Sinte Bokujo, sebuah perusahaan peternakan yang terletak di Prefektur Nagano, Jepang. Di sini saya merawat sapi wagyu, jenis sapi premium Jepang yang dikenal dengan kualitas marginnya yang luar biasa. Selain itu, peternakan ini juga memiliki populasi sapi perah yang cukup besar. Jadi saya juga sesekali ikut terlibat dalam pengelolaannya. Saya merawat sapi wagyu dari fase pedet, masa pertumbuhan sampai fase penggemukan. Setiap harinya saya mulai dengan meracik dan memberikan susu ke pedet, memberikan pakan dan air minum, menjaga kebersihan kandang, serta memberikan obat dan vitamin kepada ternak yang butuh penanganan. Di sini kami bekerja dengan prinsip banji tete, yang artinya setiap kegiatan harus dilakukan dengan teliti dan tuntas. Jadi di sini nggak ada istilah asal selesai, karena kualitas dari daging sapi wagyu itu lahir dari kombinasi antara genetik, pakan yang seimbang, lingkungan yang nyaman, serta perawatan harian yang konsisten. Di sini manajemennya sangat presisi, bahkan pergerakan sapi dipantau harian. Jika ada sapi yang nafsu makannya kurang, itu menjadi sinyal untuk segera dicek kesehatannya. Pakan disesuaikan dengan usia dan fase pertumbuhan, komposisinya dijaga ketat untuk mendukung pembentukan marbling. Bahkan sapi di sini menjalani yang namanya feed restriction atau puasa terkontrol. Jadi pada fase tertentu, sapi sengaja tidak diberikan makan selama beberapa jam. Tujuannya bukan untuk menyisa, tetapi untuk merangsang efisiensi metabolisme, menjaga bobot badan, dan yang paling utama itu untuk memaksimalkan pembentukan marbling. Salah satu tantangan terbesar menurut saya sejauh ini yaitu dari cuaca. Soalnya di sini merupakan daratan tinggi dengan ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Jadi pada saat musim dingin, suhu bisa turun hingga minus 15 derajat Celcius, bahkan lebih. Ditambah kami mulai bekerja jam 5 pagi, jadi dinginnya sangat terasa. Pakai pakaian berlapis-lapis pun dinginnya masih tetap tembus. Tangan juga serasa membeku pas bekerja. Tapi lama-kelamaan tubuh bisa beradaptasi dan alhamdulillah kami bisa melewati musim dingin dengan aman. Hal yang paling berkesan menurut saya itu tentang sholat. Saya datang ke sini bersama dengan dua teman saya dari Indonesia, Muslim. Jadi awal-awal kedatangan kami itu kami sholat secara sembunyi-sembunyi karena khawatir mengganggu ritme kerja. Jadi kami sholat di gudang, di tempat pakan, bahkan di kandang beralaskan karung pakan. Kami sholat di sana agar nggak ketahuan. Tapi setelah beberapa bulan, salah satu dari kami kedapatan sholat oleh manajer. Nah, kami sempat deg-degan waktu itu, soalnya manajer langsung menghubungi direktur dan menginstruksikan untuk rapat darurat bersama dengan karyawan lain. Namun pada saat rapat yang terjadi malah sebaliknya. Manajer malah menyampaikan kepada karyawan lain, dia bilang, rekan kita dari Indonesia ini agamanya Islam, dan di Islam itu mereka punya jadwal ibadah yang tetap. Jadi kalau mereka sholat, jangan diganggu. Mereka juga sudah dapat izin oleh direktur untuk sholat di jam kerja. Saat itu kami langsung sangat bersyukur akhirnya bisa sholat dengan aman tanpa khawatir ketahuan lagi. Di situ saya belajar bahwa jika kita menjaga kewajiban kita kepada Allah, maka Allah akan menjaga jalan kita dan memudahkan urusan kita, sekalipun itu di negara asing. Selain bekerja bersama dengan orang Jepang, di sini kami juga bekerja dengan orang Cina dan Myanmar. Sesama orang asing, kami punya kendala yang sama, yaitu bahasa Jepang.
Jadi level bahasa Jepang kami itu berbeda-beda, ada yang cukup lancar, ada juga yang pas-pasan. Tapi anehnya kita tetap bisa saling mengerti, bisa bekerja sama dan saling membantu. Kadang kami berkomunikasi dan bercanda pakai bahasa yang campur aduk, bahkan bahasa isyarat. Dan itu malah menjadi lucu dan mempererat suasana kerja. Saya belajar bahwa kualitas bukan sekedar hasil tapi proses. Daging sapi wagyu yang harganya jutaan rupiah per kilo itu merupakan hasil dari kerja rapi, disiplin, dan rasa hormat terhadap hewan. Saya belajar dari orang Jepang tentang kedisiplinan, etos kerja, dan cara memperlakukan orang lain. Walaupun kami orang asing, mereka sama sekali nggak pernah merendahkan. Bahkan sekelas direktur pun itu dia selalu menyapa dengan senyuman. Kadang saya merasa malu, kadang saya berpikir sifat mereka ini lebih Islam daripada saya yang Muslim, dan itu menjadi cermin besar buat saya. Saya bersyukur bisa sampai ke Jepang berkat fasilitasi dari Kementerian Pertanian melalui program YES. Melalui Badan SDM Pertanian, saya mendapat pelatihan bahasa dan budaya Jepang yang membantu saya beradaptasi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Polbang Tanggua sebagai pelaksana dari program ini. Buat teman-teman yang ingin bekerja atau belajar di luar negeri, jangan ragu, jangan menunggu sampai sepenuhnya siap. Karena justru dari proses merantau itu, kita akan belajar banyak hal, bukan hanya soal pekerjaan tapi juga soal hidup. Sekian dari saya, Shoni. Gambar Masyo.